Kesenjangan sosial sepertinya tidak berhenti di situ saja. Kesenjangan sosial ini terjadi Jelas mengalami kesenjangan sosial di Padahal jika pemerintah mau Hai, selamat siang. Saya Kisha Mutiara Utama sebagai moderator podcast kali ini. Pada podcast hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, yaitu meluasnya kesenjangan sosial di revolusi industri 4.0. Seperti yang kita ketahui, kesenjangan sosial di Indonesia semakin meningkat. Hal itu disebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap kurang menyentuh masyarakat bawah. Penasaran dengan suara-suara narasumber yang akan kita bawakan? Tetap bersama kami di podcast Suara Jiwa Muda. Baik, di sini kita sudah mendatangkan para narasumber yang akan kami ajak berbincang di siang hari ini. Selamat sore, Saudara Ryan, Saudara Deko, Saudari Teresa, dan Saudari Arifah. Langsung saja ke topik hari ini. Saudara Deko dari industri 4.0 yang berkembang seiring waktunya sudah pasti akan berdampak pada masyarakat dan rakyat Indonesia. Bagaimana pendapat Anda mengenai permasalahan yang sedang terjadi atau dapat terjadi di Indonesia ini? terima kasih kesempatannya pada hari ini. Saya sudah dapat mengikuti podcast pada hari ini. Jadi seperti yang kita semua tahu, di Indonesia telah terjadi banyak kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi demografis. Kondisi demografis adalah terjadinya perbedaan antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Lalu kondisi demografis ini juga meliputi faktor-faktor yang lain. Contohnya adalah jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan penyebaran penduduk. Lalu faktor-faktor ini menyebar ke sektor-sektor yang lainnya, seperti sektor ekonomi, sektor budaya, dan sektor pendidikan. Benar apa yang dikatakan oleh Saudara Deko bahwa kesenjangan sosial ini memengaruhi ke sektor lainnya, terutama sektor ekonomi. Bisa dilihat dari contohnya saja kelompok usaha mikro dan ultra mikro yang tidak semakin diperhatikan oleh perbankan, namun yang diperhatikan oleh perbankan hanyalah kelompok usaha menengah dan kecil saja. Sehingga kesenjangan sosial ekonomi Indonesia semakin tahun semakin terjal dan meningkat drastis. Hal ini sangat berbahaya untuk potensi kestabilisasian kesatuan negara. Lihat saja tingkat kriminalitas yang terjadi akibat pengangguran dan kemiskinan. Mereka dengan terpaksa mencuri agar bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ini adalah bukti nyata bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia masih belum merata. Bukti kita ambil contoh saja seperti di Jakarta. Di Jakarta masih banyak tempat-tempat strategis dan tempat-tempat untuk dijadikan lapangan pekerjaan. Walaupun Jakarta merupakan kota dengan banyak potensi dan lingkungannya yang strategis. Angka TPD di ibu kota Indonesia ini per Agustus 2020 justru berada di peringkat pertama, yaitu sebesar 10,59% di Indonesia. Tapi pembatasan lapangan pekerjaan ini juga memiliki dampak positif. Para pekerja bisa lebih berkompeten sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Terima kasih atas argumennya, Saudara Ryan. Sekarang mari kita dengar dari Saudari Arifah. Katanya industri 4.0 ini juga akan mempengaruhi budaya di Indonesia. Maksud dari pernyataan ini bagaimana ya? Tolong dapat dijelaskan, Saudari Arifah. Ya benar, budaya di Indonesia sangat dipengaruhi besar oleh kehidupan sosial yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan perlakuan dalam pengelompokan masyarakat di Indonesia. Sama halnya seperti kesenjangan sosial ekonomi tadi, bahwa budaya dapat menjadi alasan berlakunya status sosial dalam masyarakat. Misalnya kesenjangan sosial ini terjadi akibat orang-orang yang terlalu membanggakan budayanya dan tidak menghormati budaya lain. Orang yang seperti ini biasanya akan melayani atau memperlakukan orang yang budayanya sama dengan baik, tetapi berbeda dengan orang yang budayanya berbeda. Nah, tentu hal ini dapat menjadi ancaman yang berbahaya, mengingat Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan. Bisa diambil salah satu fenomena yang sedang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah culture lag. Culture lag adalah apa yang ada dalam sistem sosial ketika mengalami perubahan, namun perubahannya tidak merata. Ambil saja contoh suku Baduy di Jawa Barat.
Mereka masih bersikukuh mempertahankan budayanya dan menolak untuk menggunakan material teknologi baru dari luar. Sehingga budaya mereka masih kukuh dan tidak tertandai sama sekali. Konflik kelambanan budaya di suku Baduy ini berawal dari adanya pihak yang berniat menggunakan teknologi baru ketika hendak berdagang ke daerah perkotaan. Jadi mereka memutuskan untuk memakai cara tradisional, meskipun hasil yang mereka hasilkan ini lebih melimpah jika menggunakan teknologi baru. Seperti itu. Benar, jadi kesenjangan sosial dalam bidang budaya sangat berpengaruh pada masyarakat Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang masih sangat erat dengan budayanya. Baik, berarti kesenjangan budaya ini bukanlah hal yang dapat diabaikan di Indonesia ini. Perlu diketahui juga bahwa budaya di Indonesia berkembang melalui proses pendidikan yang tidak lepas dari peserta didik, lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Dalam pendidikan, budaya sangat penting karena dapat mendukung pembelajaran siswa. Dengan adanya budaya dalam pendidikan, potensi peserta didik semakin berkembang. Lalu, apakah di Indonesia ini juga terjadi yang disebut kesenjangan sosial di bidang pendidikan? Bagaimana pendapat Anda, Saudari Teresa? Kesenjangan pendidikan antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi di Indonesia memang besar dan diperparah oleh pandemi. Kerugian besar dari belajar atau learning loss akibat pandemi secara tidak merata. Setelah tahun pandemi, hasil belajar literasi numerasi siswa di wilayah timur tertinggal selama 8 bulan belajarnya dibanding dengan mereka yang tinggal di wilayah barat. Hasil belajar literasi numerasi siswa yang mereka tidak memiliki fasilitas belajar tertinggal selama 14 bulan belajarnya dibanding mereka yang memilikinya. Sementara itu, siswa yang orang tuanya tidak bisa membaca bahkan tertinggal 20 bulan belajar dibanding mereka yang ibunya bisa membaca. Hal ini sangat berdampak pada kualitas pendidikan yang didapatkan oleh siswa-siswi di Indonesia. Semakin parahnya kesenjangan sosial di bidang pendidikan di Indonesia pada saat pandemi sebenarnya tidak mengejutkan. Karena ada yang lebih mengejutkan lagi, yakni penutupan sekolah, dan bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas sarana untuk belajar online atau jarak jauh, itu lebih merepotkan lagi. Mereka yang tidak memiliki akses online atau jarak jauh tidak bisa mengikuti pelajaran dan mungkin tertinggal beberapa bulan dari teman-teman sebayanya. Ingat, data ini mencerminkan kesenjangan tambahan di atas kesenjangan yang sudah ada. Padahal sebelum pandemi, kesenjangan pendidikan sudah cukup berat. Data PISA menunjukkan bahwa sekolah yang melayani siswa dari keluarga miskin secara rata-rata tertinggal 3-4 tahun. Ditambah lagi masa pandemi ini, banyak mereka yang tinggal di tempat terpencil tidak memiliki sarana dan prasarana untuk melanjutkan belajarnya, seperti tidak memiliki handphone, laptop, bahkan jaringan. Ini sudah menjadi hal terberat yang harus kita hadapi. Pemerintah juga perlu menjadi bagian yang berpengaruh terhadap proses belajarnya para siswa demi masa depan Indonesia. Kesenjangan sosial sepertinya tidak berhenti di situ saja. Industri 4.0 ini jelas akan berdampak di masa depan juga. Menurut masing-masing bidang, apakah kesenjangan sosial di Indonesia akan semakin meningkat atau nanti akan ada sebuah solusi untuk menangani permasalahan tersebut? Dimulai dari Saudari Gita tentang bidang pendidikan, silakan. Permasalahan kesenjangan sosial ini sudah terjadi dan nyata adanya. Pada revolusi industri 4.0 ini, faktor terjadinya kesenjangan sosial semakin bertambah. Pemerintah tengah memasuki revolusi 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya kreativitas, koneksi, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Roberto Robert, menyebut revolusi industri 4.0 mendatangkan ancaman melebarnya kesenjangan ekonomi. Ia menjelaskan mayoritas negara-negara maju serta negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan share tenaga kerja serta signifikasi. Perubahan struktur tenaga kerja terjadi akibat hilangnya pekerjaan yang disebabkan oleh meluasnya inovasi dan teknologi. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan kondisi sosial yang di mana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat berbeda satu sama lain. Artinya, ada kelompok masyarakat yang punya kondisi kesejahteraan dan kemakmuran tinggi, tetapi ada pula yang rendah. Misalnya kelompok kaya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kelompok miskin tidak mampu. Kunci utama dalam mengatasi kesenjangan sosial adalah membiarkan masyarakat menggunakan fasilitas sosial yang ada. Dalam hal ini, masyarakat bisa mengembangkan perekonomiannya serta status sosialnya di mata orang lain. Jadi, kita bisa mengurangi kesenjangan sosial melalui hal ini. Selain itu, peran aktif pemerintah juga dibutuhkan. Dan kesenjangan sosial ini juga bukan hanya soal ekonomi, bisa melalui pendidikan, budaya, dan lain-lain. Pemerintah juga harus memberikan kontribusi untuk menurunkan kesenjangan sosial di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya sumber daya manusia, agar mampu bersaing dengan mempunyai keahlian untuk bekerja. Dan yang kedua, memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Masyarakat harus mendapat akses yang sama untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan SDA. Agar kesenjangan sosial bisa teratasi, sumber daya harus diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Dan yang terakhir dan keempat, pemerataan pembangunan. Upaya lain untuk mengatasi kesenjangan sosial adalah pemerataan pembangunan. Pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan atau tidak hanya berfokus di satu daerah saja, misalnya pembangunan fasilitas, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas yang lainnya. Sekarang ada satu lagi pandangan yang belum kita ketahui, yaitu pandangan kalian sebagai narasumber muda di podcast kali ini. Menurut kalian, apakah pemuda-pemuda Indonesia sabar dengan adanya kesenjangan sosial yang sedang terjadi di Indonesia ini? Apakah pemuda Indonesia sudah tahu, sadar, bahkan peduli dengan kesenjangan sosial ini? Baik, Saudara Ryan. Baik, pemuda Indonesia adalah topik yang sangat penting jika kita membahas kesenjangan sosial. Karena masa depan Indonesia sendiri ditentukan oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk diketahui kepeduliannya tentang kesenjangan sosial. Jadi bertaruh pada kepentingan pemuda Indonesia sendiri, terutama pada bidang sektor ekonomi. Kesenjangan terlihat dengan jelas, namun mungkin belum dipahami oleh banyak pemuda Indonesia. Namun mungkin pemuda-pemuda Indonesia memiliki kontribusi yang besar untuk kesenjangan sosial. Selain itu, potensi-potensi pemuda Indonesia untuk mengatasi kesenjangan sosial ini masih terlihat banyak dan bisa untuk mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia. Kita ambil saja contoh inovasi-inovasi pemuda yang ada di Indonesia. Mobil SMK. Namun, sayangnya, mobil SMK ini hanya diproduksi secara 300 unit sekarang. Padahal jika pemerintah mau memproduksi secara massal, ini keuntungannya sangat besar. Untuk pendapatan negara, kita bisa menambah devisa negara dan pendapatan per kapita dengan cara mengekspor mobil tersebut. Untuk dampak secara dalam negeri, kita bisa menarik para pekerja lokal dan membuka lapangan pekerjaan. Otomatis ini akan menjadi cara efektif untuk mengurangi pengangguran dan cara menstabilisasikan kesenjangan sosial di Indonesia. Wah, ternyata pemuda Indonesia mempunyai inovasi untuk kesenjangan sosial sektor ekonomi nih. Sekarang, bagaimana inovasi saudari Gita dalam mengatasi kesenjangan sosial di bidang pendidikan? Silakan. Pemuda Indonesia jelas mengalami kesenjangan sosial di bidang pendidikan ini, termasuk saya sebagai pelajar dan siswa di Indonesia. Saya sendiri merasakan bahwa pendidikan di Indonesia memang belum tersebar secara luas di Indonesia. Bahkan
mayoritas dari pemuda di Indonesia tahu dan sadar akan kesenjangan sosial yang ada di sekitar kita. Salah satunya yakni belajar. Jika dari pendidikan saja pemerintah belum dapat menanganinya, maka semua pelajar di Indonesia masih dan terus merasakan perbedaan sarana dan prasarana yang ada di sekitar mereka. Salah satunya ada di daerah Jambi, di mana ada sekolah di mana mempunyai 2 kelas saja. Wow. Dan itu terbuat dari batang bambu. Ini mirisnya. Ini berbeda jauh dengan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Bangunan besar, gedung-gedung tinggi, sangat berbeda dengan keadaan di daerah Jambi. Ini yang membuat saya prihatin akan mereka. Peran pemerintah kali ini sangat besar demi mensejahterakan rakyatnya dalam menempuh pendidikan mereka. Oh, ternyata begitu pandangan pemuda Indonesia mengenai pendidikan Indonesia. Indonesia memang masih mengalami kesenjangan pendidikan ini. Dan hal ini juga dapat dibilang disebabkan oleh pengetahuan pemuda Indonesia dalam hal untuk menangani kesenjangan sosial. Nah, tentu pendidikan Indonesia yang kurang dan berbeda-beda pada pemudanya. Hal ini tentu dipengaruhi pada perbedaan budaya Indonesia. Lalu, Saudari Arifa, bagaimana pendapatmu sebagai pemuda Indonesia? Ya, saya sebagai pemuda di Indonesia menyadari bahwa banyak budaya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Budaya di Indonesia sendiri ini sudah terpengaruh oleh teknologi, dan ini juga mempengaruhi kepada pemuda, sehingga ini juga berpengaruh pada aspek kehidupannya. Namun demikian, ada beberapa yang masih sangat kental dengan keyakinan budayanya, dan ada juga beberapa yang sudah melupakan atau menghiraukan budaya tersebut. Nah, seharusnya peran pemerintah dalam upaya ini adalah untuk berpedoman agar budaya di Indonesia selalu terus dilestarikan, dan untuk tidak melupakannya agar budaya di Indonesia tetap berjaya. Jadi tidak terlupakan dan masih bisa diingat sampai kapanpun. Modernisasi yang terjadi membawa dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positifnya ialah berkembangnya ilmu teknologi sehingga mempermudah masyarakat mencari berbagai informasi. Dan juga merubah mindset dari masyarakat tradisional atau irasional menjadi masyarakat modern atau rasional. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan yaitu misalnya kenakalan remaja didukung dengan semakin mudahnya mengakses situs dengan bebas, munculnya sikap individualistik yang membuat sebagian masyarakat lupa akan kedudukan dirinya sebagai makhluk sosial, dan juga lunturnya jati diri suatu bangsa karena dengan bangga masyarakat menggantungkan hal yang bersifat western atau kebarat-baratan dalam hal kuliner, lifestyle, dan sebagainya. Nah, dalam konteks tersebut, dilihat akibat modernisasi perilaku terhadap kebudayaan-kebudayaan di Indonesia yang sekarang hanya dipegang lalu dilestarikan dan tidak diimani oleh kalangan orang tua saja, dan generasi muda hampir tidak ada upaya dalam melestarikan budaya tersebut. Dari hal yang terkecil, salah satunya sebanyak 726 dari 746 bahasa daerah di Indonesia terancam punah karena generasi muda enggan menggunakan bahasa tersebut. Bahkan kini, hanya tersisa 13 bahasa daerah yang memiliki penutur di atas 1 juta orang. Itu pun sebagian generasi tua. Sedangkan anak muda di kota ini berbondong-bondong menggunakan bahasa yang tren agar mencari jati diri sebagai generasi milenial atau kids zaman now. Biasanya mereka menggunakan bahasa Inggris agar terlihat keren seperti itu. Sehingga dalam melestarikan bahasa daerah tersebut hilang tergerusnya zaman.
Terima kasih atas pendapatnya Saudari Arifa sebagai pemuda Indonesia. Permasalahan kesenjangan sosial memang masih sering terjadi, tetapi ini bisa diatasi dengan kesadaran pemerintah dan masyarakat Indonesia. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Dengan dilaksanakannya podcast hari ini, kami harap pembahasan mengenai meluasnya kesenjangan sosial, ancaman terbesar revolusi industri 4.0 dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga masalah tentang kesenjangan sosial yang ada di sekitar kita dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di podcast Suara Jiwa Muda. Dadah! Semakin meningkat dan sangat terjal berarti. Jadi untuk pemuda Indonesia memang masih ulang. Sabar. Dampak pada kualitas pendidikan yang didapatkan oleh siswa-siswi di Indonesia. Dipengaruhi oleh teknologi. Jadi pemuda Indonesia sudah lupa. Pemirsa bisa dilanjutkan. Ya aku mau berbaca. Iya, Pak. Action.